Hai, saya akan menerangkan betapa pentingnya baterai sebagai material penyimpan energi, terutama baterai lithium besi fosfat atau LiFePO4 untuk masa depan. Kalian sadar nggak? Akhir-akhir ini bumi terasa lebih panas. Hal tersebut dikarenakan oleh energi yang dikeluarkan oleh kita sebagai penduduk bumi itu semakin meningkat. Coba lihat, di jalan volume mobil semakin banyak. Dan tiap mobil tersebut menyumbangkan karbon monoksida dan karbon dioksida sebagai polusi udara. Tak hanya itu, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak sekali industri-industri baru, pabrik-pabrik baru, yang setiap kegiatan industri maupun pabriknya juga menyumbangkan polusi udara. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan pertanian dan perkebunan yang sangat-sangat banyak. Faktanya, hanya 20% pupuk yang diserap oleh tanaman. Sisanya 80% menjadi polusi. Upaya pemerintah juga sangat-sangat banyak. Salah satunya adalah dengan berlomba-lomba menciptakan energi terbarukan, seperti solar panel ataupun kendaraan listrik. Dan yang seperti kita tahu, solar panel tersebut memanfaatkan energi matahari yang nantinya akan dikonversikan menjadi listrik. Pada siang hari, konversi menjadi listrik tersebut bisa sangat banyak sampai tidak terpakai. Seperti itu. Nah, jika ada matahari sebagai sumbernya, terjadi konversi listrik yang sangat banyak sampai tak terpakai. Lalu bagaimana jika malam hari? Tentunya tidak ada energi yang dikonversikan menjadi listrik. Hal tersebut menjadi sesuatu yang menyayangkan gitu loh. Alangkah baiknya jika energi pada siang hari yang tidak terpakai tadi itu disimpan dalam material penyimpan energi, atau salah satunya adalah baterai. Seperti itu. Jadi pada siang hari disimpan di baterai, malam hari bisa terpakai, seperti itu. Nah, baterai yang akan kita bahas di sini adalah LiFePO4, seperti itu. Kenapa kok kita memilih LiFePO4? Karena LiFePO4 sendiri memiliki daya tahan yang sangat bagus. LiFePO4 sendiri memiliki umur pakai atau lifetime yang sangat panjang. Jadi kita bisa charge baterai dengan katoda LiFePO4 ini 2000 hingga 3000 kali. Selain itu, stabilitas thermal LiFePO4 juga sangat baik. Jadi dia bisa tahan suhu panas ataupun suhu ekstrim. Jika dia tahan suhu panas dan suhu ekstrim, nanti bisa meminimalisir adanya resiko terbakar atau ledakan, seperti itu. Nah, suhu operasi LiFePO4 juga sangat luas gitu. Jadi kita tidak perlu memanaskan atau mendinginkan baterai dengan katoda tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu keamanan. Seperti yang kita tahu tadi, stabilitas yang baik otomatis dia itu tidak punya meminimalisir resiko terbakar atau meledak, seperti itu ya. Dan dia juga lebih aman daripada baterai lithium ion lainnya. Lalu bagaimana dengan dampak lingkungan yang diciptakan oleh LiFePO4? Ya, LiFePO4 sendiri tidak mengandung logam berat yang berbahaya seperti kadmium dan timbal. Bahan-bahan penyusunnya juga ramah lingkungan dan dapat didaur ulang dengan baik. Kita tadi kan tujuannya untuk mengurangi emisi karbon dioksida kan. Nah, untuk LiFePO4 sendiri produksinya juga rendah sekali karbon dioksidanya. Jadi saya rasa kelebihan-kelebihan ini tuh baik dipakai di Indonesia, seperti itu. Apakah iya? Kita lihat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lifetime baterai LiFePO4. Kenapa kok dia bisa lebih panjang, bisa lebih banyak kali chargingnya daripada lithium ion lainnya?
seperti itu. Karena dia memiliki life cycle yang tadi bagus tadi, jadi 2000 sampai 3000 kali charge. Lalu stabilitas kimia. Jadi struktur dari LiFePO4 sendiri sangat stabil, tidak mudah terdegradasi selama siklus pengisian dan pengosongan berulang. Apalagi bisa sampai 2000 sampai 3000 kali kan. LiFePO4 ini stabil secara kimia seperti itu. Terus stabil secara thermal, tentunya itu sangat baik ya. Jadi tidak ada overheated atau misalnya adanya panas berlebih yang mengakibatkan ledakan atau kebakaran seperti itu. Dan yang sangat penting, LiFePO4 ini tidak memiliki efek memori. Artinya kita bisa charge atau discharge pada persen pengisian berapapun. Ada baterai itu yang memiliki efek memori. Jadi sekali kita charge dia saat 20%, maka di bawah 20% itu sudah nggak bisa seperti itu. Karena memorinya dia tetap kosong, itu dianggap 20%. Sama halnya dengan discharging atau pencabutannya. Jika kita cabut dia di 80%, ya selamanya dianggap 80% itu sudah penuh. Untuk LiFePO4 tidak memiliki efek memori, jadi itu sangat membantu. Tentunya baterai ini akan tahan lama dan baik penggunaannya apabila pengelolaan baterainya juga tepat seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa tahu pengelolaan baterai yang tepat? Ya kita harus lihat algoritma yang benar gitu, menghindari overcharging dan over discharging meskipun dia tidak mempunyai efek memori. Oke, kita lihat pengisian spesifik pada baterai LiFePO4. Nah, setiap baterai saya rasa memiliki tegangan pengisian yang berbeda-beda. Untuk LiFePO4 sendiri memiliki tegangan pengisian maksimum sekitar 3,6 sampai 3,65 volt per sel. Seperti itu. Lalu untuk laju pengisian nanti kita lihat bagaimana algoritmanya agar baterai tersebut lebih awet. Yang ketiga yaitu terminasi pengisian yang akurat. Jadi meskipun tidak mempunyai efek memori ya, tapi untuk yang pengisiannya misalnya sudah 100%, ya alangkah baiknya lekas-lekas kita cabut seperti itu ya. Kita discharging. Mungkin boleh beberapa saat, tetapi kan tidak sampai berhari-hari atau berjam-jam seperti itu ya. Kan menghindari juga overheated atau pemanasan yang nantinya bisa menyebabkan ledakan. Meskipun baterai ini mempunyai stabilitas thermal yang baik, tapi kan hal-hal yang tidak penting seperti itu kan sebaiknya dihindari. Nah, lalu pengisian suhu yang tepat. Nah, ini yang penting. Seperti yang saya jelaskan tadi, rentang suhu untuk LiFePO4 memang jauh, memang sangat panjang. Tetapi LiFePO4 sendiri juga memiliki suhu di rentangnya seperti itu. Nah, ini sekarang kita lihat algoritma pengisian baterai LiFePO4. Sama seperti baterai-baterai lain. Jadi tahap pengisian itu kita lihat tegangan maksimum yang diizinkan itu sekitar berapa. Kemudian tahap pengisian sama. Jadi setelah itu ada pengisian. Nah, saat pengisian ini akan sedikit demi sedikit itu bergerak gitu loh kurvanya. Jadi bertambah gitu kan ya. Setelah bertambah sampai pada titik dia akan konstan gitu. Nambah energinya, nambah listriknya itu konstan. Setelah itu baru terminasi. Jadi lalu juga sedikit demi sedikit kurvanya akan menurun seperti itu. Kemudian pengisian ekualisasi artinya udah penuh gitu kan ya. Udah penuh isinya seperti itu. Jadi baterai itu landai seperti itu ya, nggak langsung misalnya dari 0 itu mungkin agak cepat jadi 0, 5 berapa seperti itu. Nah, misalnya
dia pada kondisi pengisian yang konstan, mengisinya itu perlahan, jadi konstan, perlahan sampai dia akan penuh, baru kurvanya akan menukik lagi seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, pada baterai umumnya terjadi proses redoks ya. Jadi ada proses redoks di mana pada anoda ini yang hitam-hitam ini ya, dan katoda ini yang hijau ini. Katodanya kan kita pakai LiFePO4 dan anodanya kita pakai terserah mau apa ya, nanti kita bahas di bab anoda lainnya gitu. Nah, untuk waktu pemakaian, seperti yang kita tahu, waktu pemakaian atau discharge nantinya pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi ya. Waktu discharge terjadi oksidasi, di mana pada anoda ini yang hitam ini akan melepas elektron. Nah, discharge ini melepas elektron dan menghasilkan kation. Kation yang dimaksud di sini Li. Nah, Li-nya dia ini waktu discharge akan menuju ke katoda FePO4-nya. Seperti itu ya. Untuk charging kebalikannya. Jadi charging LiFePO4-nya, Li-nya si kation ini akan bergerak ke anodanya. Nanti kalau dipakai baru anoda Li-nya pada anoda ini bergerak ke katoda, ke FePO4-nya. Seperti itu. Ini gambarannya seperti itu. Nah, ini gambaran apabila charging, dari charging itu Li-nya kita lihat. Waktu charging Li-nya ini pindah seperti itu. Jadi FePO4-nya kosong waktu charging. Kalau discharging kebalikannya. Kan waktu discharging atau pemakaian tadi kan penggunaan baterai tadi kan terjadi oksidasi di anoda. Jadi menghasilkan positif. Nah, positifnya itu larinya ke FePO4. Jadi waktu discharging penuh lagi Li-nya, balik lagi ke FePO4-nya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi apabila kita isi terus-terusan atau waktu 100% itu kita nggak segera cabut gitu, atau waktu baterai habis tidak segera kita isi. Apa yang terjadi ya? Kalau overcharging atau pengisian lebih, sudah penuh tapi kita nggak putus-putus terminasinya, nggak kita terminasi gitu ya, nggak kita cabut, maka yang terjadi adalah pastinya baterai tersebut akan melebihi batas ketegangan pengisian maksimum yang diizinkan. Seperti yang kita tahu tadi, untuk LiFePO4 sendiri 3,6 sampai 3,65 volt per sel ya. Seperti itu. Otomatis baterai juga semakin panas kan. Kalau baterai semakin panas, nanti ada penggelembungan baterai dan kebocoran elektrolit gitu. Dan panas berlebihnya tadi bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika baterai kita sudah 0% tapi tidak kita segera isi? Sama, itu juga merugikan kita ya. Jadi yang terjadi adalah adanya hilang gitu loh. Jadinya itu elektrodanya itu kapasitasnya itu bakalan hilang. Memang nggak langsung gitu ya, tapi lama bisa menyebabkan permanen gitu. Nah, untuk mencegah overcharging dan overdischarging pada baterai itu biasanya dikasih sistem manajemen baterai atau BMS gitu ya. Jadi nanti dia bisa kita pantau atau kontrol, oh ini baterainya sudah penuh atau tidak, tuh sudah waktunya isi atau tidak gitu. Biasanya ada rentangnya juga, jadi berapa persen nih baterainya, 5%. Yang kita lihat di misalnya di HP atau di laptop kan biasanya ada berapa persennya. Nah, itu salah satunya
BMS ini seperti itu. Oke, meskipun yang sudah saya jelaskan bahwa LiFePO4 sendiri memiliki banyak sekali kelebihan, namun tidak ada yang sempurna. Baterai ini juga memiliki kekurangan, seperti densitas energi rendah, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, densitas energi rendah juga kita bisa akalikan pakai seri paralel seperti itu ya. Terus tegangan sel yang rendah. Kan tadi 3,6 sampai 3,65 volt ya. Seperti itu. Terus kita juga lihat kalau mau awet harus kita jaga dengan baik gitu ya. Jadi pengisiannya itu charging dan discharging-nya juga lebih spesifik gitu. Terus biaya produksi yang lebih tinggi karena seperti yang kita tahu Li sendiri sangat-sangat susah meskipun menjanjikan seperti itu. Lalu performa suhu rendah itu tidak bagus seperti itu. Nah, tapi apakah cocok digunakan di Indonesia? Apalagi Indonesia kan tidak ada musim salju dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ya baterai LiFePO4 sendiri cocok di negara Indonesia, negara tropis seperti itu. Dengan kita mempertimbangkan kinerja baterai tersebut berada pada suhu tinggi, lebih aman juga. Terus salah satu proyek energi terbarukan untuk mengurangi emisi dan polusi udara tadi. Terus biasanya dipakai di kendaraan listrik dan mudah didaur ulang seperti itu ya. Itu salah banyak apa yang membuat baterai LiFePO4 sendiri cocok digunakan dan diproduksi di Indonesia seperti itu. Nah, dalam baterai sendiri kita kan tadi hanya membahas katodanya, padahal komponen dalam baterai sendiri banyak, ada katoda, anoda, dan elektrolit seperti itu. Katoda yang kita pakai kan LiFePO4 dan waktu reaksi pengosongan dan pengisian juga sudah kita lihat bersama tadi. Untuk anodanya biasanya untuk pakai katoda LiFePO4 anoda yang digunakan itu grafit, terus Li4Ti5O12 tuh LTO, bisa juga silikon, terus lithium aloynya ini banyak, bisa Sn, Al, Si dan lain sebagainya. Terus bisa juga material oksida, jadi TiO2, SnO2 dan lain sebagainya seperti itu. Lalu elektrolit yang digunakan juga beragam, bisa menggunakan garam litium, bisa menggunakan polimer gel elektrolit PeO, bisa juga menggunakan cairan ionik. Nah, sekarang ini kan baru-baru ini kan sudah ditinggalkan ya elektrolit ya, kita sudah berpindah ke elektrolit padat atau solid gitu ya, solid elektrolit. Ini juga bisa digunakan dalam baterai yang menggunakan katoda LiFePO4 seperti itu. Nah, ini reaksi yang terjadi pada anoda apabila kita menggunakan katoda LiFePO4. Jadi hampir mirip seperti yang diilustrasikan di awal tadi. Nah, saat ini di Surabaya sendiri baterai ini itu sudah digunakan dalam bis listrik Trans Semanggi Surabaya atau TSS seperti itu. Baterai ini juga menggunakan Li ion fosfat seperti itu. Kan tadi kita membahas Li ferrofosfat. Nah, untuk baterai pada bis ini adalah baterainya Li ion fosfat gitu. Terbukti bahwa baterai Li ion fosfat sendiri memiliki daya yang sangat bagus, 322 kWh, dan waktu chargingnya 3-4 jam untuk 200 km seperti itu. Ini proses charging yang ada di terminal. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.